Itu negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul, korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Oh, harusnya kewajibannya kan itu. Kesejahteraan rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya kan begitu. Lah ini mah diserahin ke korporasi. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500 membantu ekonomi masyarakat. Bohong. Tai kucing. Lah ini paling ke tukang parkir, security, paling itu juga iya. Cleaning service. Paling banter cleaning service. Oke. Nah kita hitung tambak, laut, gitu kan. Oke, penghasilan. Padi gitu. Di situ kalau masalahnya ngomong padi nih, yang ngomong sawah. Oke. Di situ ada tukang ngegebot, di situ ada kuli ngoyos, dan bukan satu orang. Oke. Sesawah itu kalau 1 hektar tuh bisa 50 orang, 20 orang. Oke. Ada tukang ngelektor, ada pedagang pupuk, ada kuli angkut padi. Oke. Ini kan mata rantainya banyak. Terus ada penggilingan padi, di penggilingan padi ada jual beras, di dalam gilingan padi ada dedaknya buat makan ternaknya dijual lagi. Yuk kita hitung ini mah ya. Oke. Itu sampai tingkatannya petani tambak. Petani tambak ada kuli jaring ikan panen. Oke. Iya kan? Habis panen ada kuli ngangkut ikan bandeng dari empang ke darat, ada tukang es. Itu hilang semua ya? Iya nanti hilang kalau durugin. Terus di situ ada pedagang pakan ikan, di situ ada pedagang bibit bandeng. Oke. Di situ ada pedagang ikan dibuat kerupuk, cilok, bontot, empek-empek dan lainnya. Jadi itu hilang semua dengan adanya PSN ini ya? Karena ruangnya, sumbernya diambil. Durung. Oke, jadi kita hitung aja. Kalau hitung-hitungan analisa, misalnya proyek itu menguntungkan, misalnya kan gini, saya mikirnya. PSN itu kalau nggak salah namanya proyek strategis nasional. Iya kan? Oke. Anggaplah mau dibangun misalnya wisata. Udah mencari keuntungan. Udah penyembah berhala aja. Alhamdulillah saya bisa jadi sebesar ini gitu kan. Oke. Nah kemudian karena bapak saya juga nelayan petani, saya mewarisi pekerjaan itu. Nah memang sebenarnya Pak Abraham, saya ini kalau boleh dibilang baru sembuh dari kesengsaraan, baru sembuh dari penderitaan gitu. Karena memang saya ini dijajah gitu, merasa dijajah ya. Oke. Dijajah itu semenjak tahun 2004. Yaitu kasus tentang penambangan pasir laut. Penambangan pasir laut itu wilayah pesisir Banten yang materialnya dibawa ke reklamasi Teluk Jakarta, dan itu PIK 1. Iya. Jadi dari PIK 1 Kang Holid sudah menderita ya? Udah menderita. Nah kemudian ketika ini kita perang, tembakan di laut segala macam, tembus kita PT UN tahun, sampai yang jelas berhenti semenjak tahun 2016 gugatan alhamdulillah menang. Itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah udah selesai di situ kan agak tenang tuh, saya bisa nangkep ikan lagi, saya bisa bercocok tanam lagi. Kemudian saya melihat ada kejadian yang ini buat saya bertanya-tanya, kok uang lingkup saya mencari ikan kok dibatasi. Jadi ketika saya mau ngejaring ke wilayah Tangerang, di Tangerang banyak pagar tuh ceritanya. Pagar yang dilakukan oleh PSN ya? Iya jelas itu mah. Jadi kalau ngelihat bangunan pagar itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang nggak punya duit. Oke, kan selama ini dikembangkan isu bahwa itu katanya warga lokal yang bangun, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kalau saya bilang itu, jika ada orang yang percaya bahwa itu dilakukan oleh swadaya masyarakat atau lokal, saya pikir harus dibawa ke psikiater.
Jadi itu pasti bohong ya? Pasti bohong. Karena itu membutuhkan biaya besar ya? Iya. Kang Holid ya? Bahkan jadul Kang Holid, itu pagar lautnya panjang nggak? itu sepanjang hampir 30 km lebih. Wong dari Karangserang sampai ke Kerunjuk. Oke. Nah, jadi nggak mungkin rakyat yang... nggak mungkin. Nah, dari kejadian di laut, di daratnya juga ada persoalan. Oke. Ya persoalannya misalnya penggusuran, orang belum dibayar udah diuruk, teriak kali diuruk segala macam. Ini kan persoalan. Nah, sampai akhirnya Pak Abraham saya mikir, loh saya ini jangan-jangan dipimpin oleh orang-orang yang kerangka berpikirnya ya itu nggak normal, Pak Abraham. Nggak normalnya begini, lingkaran besar dipaksa dimasukkan ke lingkaran yang kecil. Oke. Itu kan nggak normal. Yang normal itu lingkaran yang kecil harus dimasukkan ke lingkaran yang besar. Makanya muat. Oke. Kalau ini mah lingkaran besar dipaksakan masuk, ditelen oleh lingkaran yang kecil. Ini kan nggak normal maksudnya. Kok saya ini bukan sedang diurus oleh negara? Yang anggaplah lingkaran besar itu negara, kedaulatan. Nah, lingkaran kecil adalah korporasi. Nah, saya merasakan saya ini kok sebagai petani nelayan bukan sedang diurus oleh negara, tapi diurus oleh lingkaran kecil tadi, korporasi tadi. Nah, makanya saya sebagai rakyat, petani nelayan, enggak sudi dipimpin oleh korporasi. Enggak sudi, saya mah nggak mau. Lebih baik mati saya mah. Jadi menurut Kang Holid, iya, bahwa setelah adanya status PSN di PIK 2 ini, maka itu seolah-olah korporasi yang mengatur hidupnya Kang Holid. Jelas. Bukan lagi negara ya? Bukan lagi negara, karena bikin menderita. Bukan hanya saya, petani, nelayan, pembudidaya tambak. Mereka menjerit gitu kan. Kang Holid. Iya. Berarti sejak adanya PSN PIK yang dikelola oleh korporasi, rakyat di sekitaran Banten itu jadi menderita. Menderitanya itu melebihi waktu zaman Belanda. Makanya sampai saya ini dibawa di kehidupan zaman si Petung si Ji. Kata saya harus berhadapan dengan preman, harus tiap malam saya keluar atau jalan kemana aja bawa golok. Oh, berarti sekarang keadaan di sana sudah tidak aman ya, Kang? Tidak aman. Karena ada preman. Ya karena kan ada preman yang dibuat sengaja oleh penjajah. Karena kan ya tadi itu yang namanya penjajah kan senangnya itu kalau bahasa dulu apa tadi divide et impera. Divide et impera. Nah, modelnya begitu tuh. Memecah belah ya? Memecah belah. Dan pasti penjajah itu pandangannya parsial, mengotak-ngotak. Ini orang mana? Nggak boleh ke sini karena ini urusan orang ini, sampai tingkatannya saya tidak boleh ngurusin tetangga saya yang lagi sakit gitu. Oh, begitu. Baik, modelnya gitu penjajah tuh. Oke. Nah, maksudnya kembali lagi ke persoalan saya. Nggak sudi diurus oleh korporasi gitu kan. Karena saya yakin kalau saya ini diurus oleh korporasi sampai kiamat, Pak Abraham, miskin terus, nggak bakalan sukses. Jadi berarti dengan adanya PSN yang dilakukan oleh korporasi besar, oligarki, 9 naga, Kang Holid sama Kang Heri tambah miskin ya dengan penduduk di sana. Bukan justru sebaliknya kan? Kan ada orang yang bilang katanya sudah sejahtera, enggak ya? Enggak mungkin, Pak Heri ya? Iya, enggak mungkin. Enggak, mustahil seperti enggak ada siang, enggak ada malam. Mustahilnya. Mustahil ya. Karena pikiran mereka hanya untung rugi. Oke. Jadi PSN ini dia cuma berpikir tentang dia untung. Untung rugi pikirannya lah. Kalau saya yang sebagai yang dikelola, dia yang mengelola, ya otomatis ya kita kalah terus. Oh, jadi berarti tanah orang ini dipaksa dibeli dengan harga murah kalau untung rugi? Ya, gitu kira-kira nih, saya pengen menurut pemirsa, ini namanya pemaksaan atau penyerobotan atau apa ya? Saya akan cerita nih. Si A punya tanah, gitu kan, nggak mau jual, tiba-tiba diuruk. Nah, setelah diuruk disamperin, dikasih DP.
nggak diterima, tanah udah diuruk. Oke. Iya kan? Diterima nggak sesuai harganya. Ini kan sama dengan kasih nggak? Oh, diintimidasi. Ya, model kan begitu, cuman nggak begitu doang, cara doang yang berbeda. Oke. Mau dikasih nggak? Kan gitu doang. Teror ya? Cuman bedanya bukan mau dipukul, diuruk dulu. Kalau nggak begini, saya petani tambak. Oke. Yang namanya petani tambak itu ternak ikan bandeng. Oke. Butuh sirkulasi air. Lah, tempat sirkulasinya diuruk sungainya. Lah, otomatis nggak ada sirkulasi. Kalau nggak ada sirkulasi kan salinitasnya tinggi, akhirnya mati ikannya. Nah, kira-kira kalau terus-menerus begitu, nanam lagi mati lagi ikannya, nanam lagi, waduh, ini nggak bisa dikelola nih tambak. Tiba-tiba datang, udah dibeli aja, dijual aja, ya jual lah, pusing. Terus dibeli murah itu ya? Dibeli murah 50.000 per meter. Itu masih mahal 50.000 ya. Ya WRI. Kalau sampai ke tangan yang punya tuh 50.000 nggak atau sudah terpotong-potong? Kalau saya mengetahui data yang ada, saya menemukan gitu. Iya. Nih, dengan terpaksa nih kita jual 50.000. Oke. Gitu kan. Sama Pak Heri, yang beli Mbak Pak Heri nih. Nah, Pak Heri ini sebenarnya mah nanti ke Ali Hanafi dia jualnya nih. Nih Ali ini Pak Heri ini tangan kanannya Ali Hanafi. Oh, berarti ada perantara lagi. Iya, ya? Ali Hanafi punya tangan kanan siapa? Oke, jadi berjenjang ya? Berjenjang gitu. Jadi kalau perusahaan mah, entarlah ceritain Pak Heri tahu. Nah, cuman ini setelah di ACC 50.000 per meter, gitu kan, jatuh ke tangan sayanya tidak 50.000 per meter. Oh, oke. 30.000. Jadi sampai ke tangan Kang Holid tinggal 30.000, itu juga dipotong lagi 2.000. Berarti menderita dong ya rakyat di sana? Lah itu kan bukan penjajahan udah itu mah. Makanya artinya saya siap mati itu ya itu, saya nggak mau dijajah. Terakhir saya pengen ngomong nih sama negara ini mau ngomong. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitulah, harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh, ini mah buat alat pukul, korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Itu. Jadi menurut Kang Holid seharusnya negara ini hadir memberi kesejahteraan dan melindungi rakyat di Banten termasuk Kang Holid, tapi ini sebaliknya. Sebaliknya. Harusnya kewajibannya kan itu. Iya, harus mensejahterakan rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya kan begitu. Lah ini mah diserahin ke korporasi. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500 membantu ekonomi masyarakat. Bohong. Tai kucing. Kalaupun ada menyerap tenaga kerja, itu cuma lapangan kerja yang ada di level bawah ya? Lah ya paling ke tukang parkir, security, paling juga iya. Cleaning service. Paling banter cleaning service. Oke. Nah kita hitung tambak, laut, gitu kan. Oke, penghasilannya. Padi gitu. Di situ kalau masalahnya ngomong padi nih, yang ngomong sawah. Di situ ada tukang ngegebot. Di situ ada kuli ngoyos. Dan bukan satu orang. Sesawah itu kalau 1 hektar tuh bisa 50 orang, 20 orang. Ada tukang ngelektor, ada pedagang pupuk, ada kuli angkut padi. Ini kan mata rantainya banyak. Terus ada penggilingan padi, di penggilingan padi ada jual beras, di dalam gilingan padi ada dedak, dedaknya buat makan ternak, makan ternaknya dijual lagi. Yuk kita hitung ini mah ya. Itu sampai tingkatannya petani tambak ada kuli jaring ikan panen, iya kan? Habis panen ada kuli ngangkut ikan bandeng dari empang ke darat, ada tukang es. Itu hilang semua ya? Iya nanti hilang kalau durugin. Terus di situ ada
pedagang pakan ikan, di situ ada pedagang bibit bandeng, di situ ada pedagang ikan dibuat kerupuk, cilok, bontot, empek-empek dan lainnya. Jadi itu hilang semua dengan adanya PSN ini ya? Karena ruangnya, sumbernya diambil, diuruk. Oke, jadi kita hitung aja. Jadi bukan menciptakan tenaga kerja, tapi justru memiskinkan ya, menghilangkan. Bohong kalau hitung-hitungan analisa, misalnya proyek itu menguntungkan, misalnya kan gini, saya mikirnya. PSN itu kalau nggak salah namanya proyek strategis nasional. Iya kan? Anggaplah mau dibangun misalnya wisata atau jembatan atau tol atau apalah namanya. Yang namanya nasional itu ya harus umum. Kepentingan semua orang. Semua orang umum. Tol misalnya itu bukan nasional. Ngomong misalnya apa namanya? Kalau waduk itu boleh lah ya, waduk kepentingan nasional. Pokoknya yang gratis itu nasional. Kalau masih masuknya bayar, ada orang nggak punya duit nggak bisa masuk, bukan nasional. Itu mah perusahaan. Itu perusahaan yang aku harga 1.500 jadi 2.000, 5.000. Jadi berarti keberadaan PSN di PIK 2 ini korporasi mencari keuntungan ya? Udah mencari keuntungan dan memiskinkan rakyat di sana. Udah penyembah berhala aja. Udah, jelas itu. Betul. Jelas. Yang terdampak betul. Bahkan Pak Heri saya mah justru melihat dampak dari Jokowi ini, efeknya itu, daya rusaknya ya, 200 tahun ke depan. Daya rusaknya karena perusakannya dari sosial, lingkungan, bahkan agama. Kang Khalid, ini kan menarik nih kalau kita lihat bahwa kan yang berdampak ini masyarakat lokal ya, yang ada di wilayah itu ya, atau Banten secara keseluruhan. Apakah menurut Kang Khalid dan Kang Heri bahwa penduduk lokal dalam hal ini penduduk pribumi ini dengan adanya proyek PSN PIK 2 ini semakin miskin, semakin menderita dan semakin terintimidasi? Bukan sebaliknya seperti yang diberitakan bahwa enggak kok ternyata sejahtera, enggak begitu ya? Enggak, begini. Saya ini dibilang orang yang paling tidak berdaya. Apalagi mau ngurusin hal-hal kayak seperti ini. Mikirin makan sehari-hari aja saya udah kerepotan. Lah kita ngurusin ini, ngilangin waktu, tenaga, segala macam. Kalau bukan karena saking tertindasnya, saking susahnya sehingga saya bergerak. Kan udah saya bilang tadi, jika negara tidak hadir, saya akan pimpin Banten untuk melawan korporasi tersebut. Bukan melawan negara ya. Melawan korporasi. Melawan korporasi. Cuman kalau kemudian label PSN itu distempelkan ke korporasi, ya saya lawan. Nggak takut. Jadi berarti yang membuat sekarang rakyat semakin miskin dan menderita di wilayah Banten keseluruhan ini karena keberadaan PSN PIK 2 ya? Iya. Ya, betul. Jadi ini karena kebijakan sebetulnya yang dipaksakan. Kalau misalnya ini juga akhir-akhir baru kita tahu Pak ya. Ketika Aguan diwawancarai Tempo, baru terbuka tuh semua kan skemanya. Ya, baru tahu di situ. Ternyata ini ada kaitannya dengan ambisi Jokowi untuk membangun IKN, ya kan? Sehingga kemudian bahasa Aguan kan untuk menyelamatkan muka Pak Presiden kan kayak gitu kan. Maka dia kemudian karena minim investor ya kan dijual kemana-mana nggak laku sehingga nariklah kemudian 9 cacing ini ikut di situ gitu kan, ikut ke IKN ya. Bang. Nah kompensasinya ternyata ini loh. Sebetulnya itu bukan dari Aguan, ada dua kali. Pertama kita juga pas audiensi di DKP juga hal seperti itu muncul, tapi tidak spesifik mengatakan itu UKN. Jadi begini, ini ada perusahaan yang telah membantu negara, ya kan, membantu negara. Selayaknya negara juga harus memberikan kompensasi. Itu kata mereka ya? Itu DKP provinsi loh. Itu dia katakan begitu? Katakan. Namanya itu kan pada waktu itu ya PIK ini, gitu kan. Ini karena sudah bantu negara, lalu kemudian diberikanlah kemudian kompensasi. Stempel PSN itu, gitu kan. Baru kita kata, ya kita tahu bahwa ini terkait PIK lah pasti membantu negaranya. Lah belakangan baru di Tempo keluar kan, barulah terbuka. Oh ternyata ini hanya ambisi satu orang yang ingin membangun ambisinya untuk membangun IKN dengan cepat gitu kan.
citra lah. Dia kan selalu citra yang di ini kan, yang di. Nah, mengorbankan rakyat Banten. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.